kalau ini pemikiran KPU, ini pemikiran berbahaya. Kalau ini pemikiran KPU. Maksudnya bisa sampai berbahaya? Jadi begini. KPU kan tahapan maksudnya. Ya, kalau ini pemikiran KPU, ini pemikiran berbahaya. Ini jadi, untung pemikiran kuasa hukumnya begitu. Jadi begini. Secara substansi tadi yang disampaikan Pak Fuad ini kan pemikiran KPU mengatakan seperti itu. Ini kan kronologis KPU tadi. Secara substansi, seseorang yang tidak memenuhi syarat calon, dia tidak berhak mencalonkan. Persoalan tanggapan masyarakat hanyalah salah satu prosedur terhadap memberikan masukan kepada KPU terhadap kondisi calon-calon tertentu. Apalagi ini perlu tahu, ini juga mesti evaluasi oleh KPU ini kan kita sama-sama penyelenggara lah dulu. Prosedur untuk memberikan tanggapan itu luar biasa. Masuk ke aplikasi ya kalau tidak salah. Masuk ke aplikasi, sampaikan, lampirkan KTP, kira-kira seperti itu. Kemudian submit. Coba bayangkan kalau yang melaporkan itu orang yang tidak memiliki KTP, orang miskin yang tahu dengan persoalan mantan saksi sebuah tindak pidana terhadap calon tertentu. Apakah dia tidak bisa melakukan pelaporan? Tidak bisa seperti itu. Secara substansi adalah kapanpun orang melaporkan sebuah kondisi persyaratan calon, itu mesti direspon oleh KPU. Apalagi kita kembali ya tadi. Walaupun tahapannya sudah expire, sudah selesai. Jadi begini, coba bayangkan peristiwa hari ini itu sampahnya masuk ke MK. Kan mesti KPU yang menyelesaikan ini sebelumnya. Kalau KPU memang betul-betul menjalankan tugasnya, kan KPU yang menyelesaikan ini. Mencoret pasangan calon yang bersangkutan. Kan mesti KPU. Sekarang karena sampahnya KPU masuk ke MK, MK yang menyelesaikan. Naik kasus ini. Jadi kapanpun sebetulnya, ini apalagi ini kita kembali ke tanggal 21 ya. Tanggal 21 itu masa ketika masih penelitian administrasi, masih preso-preso gitu. Ada form internal yang diisi oleh KPU itu. Form internal kelengkapan, ini formnya? Internal kelengkapan, terhadap kelengkapan dokumen, lengkap, benar. Benar itu sah atau tidak sah. Itu form internal KPU. Diisi lengkap, belum tentu benar. Kalau menurut Bang Amnasmen, apa kira-kira landasan hukumnya kapanpun orang melapor bisa ditindaklanjuti? Jadi begini, tidak ada peraturan undang-undangan yang bisa untuk menjalankan. Justru saya pertanyakan itu expired itu bahasa apa? Kita 20 tahun di KPU tidak pernah dengar ada KPU mengatakan kata expired. Tidak ada kata expired, itu kan produk barang. Istilah saja itu. Ya ini kan kita tidak boleh menyesatkan publik. Tidak boleh kita menyesatkan publik. Ini seluruhnya yang dikatakan tadi Pak Fuad, KPU itu bekerja berdasarkan hukum. Itu semenjak KPU ada. Justru kasus Pasaman, KPU tidak bekerja berdasarkan hukum. Di hukumnya mereka mesti melakukan klarifikasi. Jadi begini, di peraturan KPU 08, kemudian petunjuk teknis 1229. Jadi KPU itu bekerja, ada petunjuk teknisnya. Ada peraturan KPU-nya. Peraturan KPU 08 itu perihal pencalonan gubernur, bupati, wali kota. Juknis 1229 itu tentang bagaimana proses juknis terhadap proses pencalonan. Untuk juknis prosedur pengaduan, ada nggak yang menegaskan bahwa kalau kita di luar dari tahapan? Itu kan wilayahnya Bawaslu lagi. Kita bicara dulu bahwasanya proses tanggal 21 itu di dalam ketentuan wajib bagi KPU untuk mengklarifikasi. Karena ya, diatur itu di juknis. Kita tanya di ketentuan mana hukumnya, yang ada di situ. Bukan tadi Pak Fuad mengatakan tidak ada kewenangan. Ini bukan kewenangan, kewajiban. Ya, makanya tanya di bukan pasal berapa itu yang menjadi kewajiban? Juknis. Coba lihat juknis 1229. Pernah baca di luar tahapan. Juknis 1229. Coba baca. Di luar tahapan. Loh. Ini dalam tahapan semua. Kan dalam tahapan semua. Enggak. Penetapan calon itu tanggal 22. Bukan. Tanggal 21 kan itu tindak lanjut terhadap ada tanggapan masyarakat. Ya kan? Jadi gini. Makanya kita tadi saya jelaskan tanggapan masyarakat
hanya salah tanggal satu 21 terhadap bagaimana masukan perihal calon. Tanggapan masyarakat cuma salah satu. Baik, kira-kira walaupun tidak persis di Juknis itu ada atau tidak. Di luar tahapan yang tanggal 18 tadi, itu di Juknis dibolehkan apabila orang mengadu di luar tanggal itu. Tahapan apa? Pengaduan, uji publik ya setidaknya. Itu yang saya jawab. Laporan masyarakat hanya salah satu. Kalau tidak ada laporan masyarakat, orang ini tidak memenuhi syarat, apakah KPU tetap melanjutkan? Tidak. Kan ini laporan masyarakat, kalau tidak ada laporan masyarakat, orang tetap dilanjutkan. Klaim tidak memenuhi syarat itu di mana, kapan, gitu loh. Klaim tidak memenuhi syarat itu harus ada juga proses yang mengatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat, gitu loh. Jadi begitu. Ya. Nah, terus saya jawab. Saya contohkan tadi kan saya kasih kesempatan. Ini saya jawab. Ya, saya jawab. Ketika yang bersangkutan, saya tidak sebut namanya, kan kita semua sudah tahu namanya ya. Ketika yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat, ketika diketahui yang bersangkutan itu terpidana, diputuskan pada bulan Juli 2022. Dia melakukan tindak pidana pada bulan Februari 2022. Kemudian keluar surat pengadilan bahwasanya dia terpidana ingkrah dan menjalani hukuman 2 bulan 24 hari. Ya. Jelas orang ini terpidana. Kemudian dalam proses administrasi pencalonannya, dia itu lalai KPU untuk mengklarifikasi orang ini. Pertanyaannya, ketika tanggapan masyarakat itu selesai, apakah orang yang secara substansi terpidana itu boleh dilanjutkan? Tidak kalau boleh. Bacaan saya, ini kan KPU berpijak dari SKCK, clear dia, clear and clean di situ. Ada lagi surat pengadilan Jakarta Selatan, clear juga. Sehingga kan pijakan KPU dari surat resmi seperti itu dari makanya tanggal resmi. 21 yang sebelumnya masyarakat itu dan diakui, konon kabarnya diakui oleh KPU, tanggal 21 itu masih proses administrasi. Bang Ramsin dapat kabar diakui sebenarnya tanggal 21 itu ya oleh KPU sebenarnya. Tanggal 21 itu benar, ada tanda terima. Maksud diakui ada diduga pelanggaran gitu, pelanggaran dan administrasi. Diakui bahwasanya sudah ribut di masyarakat orang ini terpidana. Tetapi secara resmi baru dilaporkan tanggal 21 ke KPU. Tanggal 21 itu masih proses administrasi. Coba bayangkan 21 jam 11 penetapan tanggal 22 itu banyak yang bisa dilakukan. Di dalam Juknis dikatakan bisa lewat telepon, bisa memanggil partai politik, mengklarifikasi kepada partai politik. Apa jauhnya partai politik? 5 menit tahu partai politik di Pasaman itu. Artinya apa? Tanggal 21 itu bisa diklarifikasi. Kalau tanggal 21 itu orang itu jelas terpidana, tanggal 22 dia tidak ditetapkan, coret. Clear. Baik, bagaimana Bang Fuad memang tahu Juknis itu bahwa kapan pun sebenarnya bisa. Ini kan sama gini, ini kan menyaman goreng saudara. Kau goreng godok, goreng pisang itu sama. Saya ini memang gorengan. Sama, kita kan mengatakan bahwa tanggal 21 itu ada surat, ada tanda terimanya. Makanya saya tahu namanya itu Wan Wibowo, kan gitu. Nah, ada tanda terima oleh KPU, ada sekitar ada tanda terima, ada tanda tangan di situ, ada. Terus saya katakan tadi ini di luar tahapan, ya kan? Tanggapan masyarakat. Itu yang kita sebut dengan kalau nggak suka dengan supaya ya udah ada luar sal. Tidak memenuhi syarat formil. Kalau gitu tidak juga mau ke di luar tahapan. Yang kedua juga begini, itu satu. Nah, makanya saya katakan tadi, bagaimana kalau seperti itu lagi dirasakan ada yang tidak benar, sudah benar tindakan melapor ke Bawaslu. Saya katakan tadi sudah benar tindakan Bawaslu. Tapi kewenangan KPU di sana nggak ada. Kalau ditanggapi oleh Bawaslu, KPU ada pleno. 3 argumen tadi itulah dasarnya untuk tidak menindaklanjutinya. Diperkuat dengan putusan Bawaslu tadi ya, tidak menyelesaikan. Ya, termasuk itu. Jangan disamakan, ini beda-beda tanggal nih Bung Nasrian. Oh. Yang tanggapan masyarakat si Wan Wibowo tanggal 21 itu ditindaklanjuti oleh KPU dengan membawa ke pleno. Oke? Oh. Waktu itu KPU sudah memplenokan laporan itu. Sudah dibawa ke pleno. Bang Anasmin tadi diabaikan. Ya mungkin karena belum isake mungkin. Ya itu sudah pleno. Nah di hasil pleno itu dibahas 3 alasan itu tadi.
sehingga tidak dilakukan apa yang disebut dengan verifikasi kah namanya, dinyatakan tidak memenuhi syarat kah namanya, segala macam. Sudah ditindaklanjuti. Baik, oke.